Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan. Di channel ini akan terus mengupdate info terkait CPNS dan PPPK. Dan hari ini ada webinar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim tentang pengumuman rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK atau P3K untuk tahun 2021 ya. Jadi ada kabar gembira untuk guru ya dan tenaga kesehatan, dan bahkan guru ini mencapai 1 juta formasi ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini, lanjut belajar mulai dari sekarang. Oke, kita simak dulu pembahasan dari Pak Nadiem sekilas ya, kita lihat. Ada banyak sekali dari mereka yang punya hati nurani yang tulus untuk mengajar dan punya berbagai macam inovasi dan motivasi untuk belajar. Jadi semakin saya terjun ke lapangan, semakin saya menyadari bahwa pasti ada cukup banyak guru-guru honorer ini yang gajinya sekarang dibayar antara 100 sampai 300 ribu rupiah per bulan, yang sebenarnya layak menjadi ASN, yang sebenarnya punya kompetensi untuk menjadi guru yang baik. Dan karena itu kita memastikan di Kemendikbud bahwa ada jawaban dari pemerintah. Ada jawaban mengenai bagaimana bagi yang layak dan punya kompetensi yang baik, bagaimana mengenai kesejahteraan mereka, bagaimana mengenai kesetaraan nafkah mereka. Jadi ini adalah bentuk jawaban kami dan pembuktian bahwa pemerintah hadir dan menjawab pertanyaan dan tantangan dari berbagai macam guru honorer di seluruh Nusantara kita. Berikut. Mengapa seleksi ini dibuka? Seleksi P3K ini dibuka karena berdasarkan data pokok pendidikan Dapodik, Kemendikbud mengestimasi kebutuhan guru di sekolah negeri kita itu mencapai sekitar 1 juta guru. Ini di luar PNS yang saat ini mengajar. Jadi yang pertama adalah dari kebutuhan kita. Tetapi juga pembukaan seleksi ini adalah upaya untuk menyediakan kesempatan yang adil. Kesempatan yang untuk para guru-guru honorer kita yang terbaik untuk membuktikan kompetensi mereka. Untuk membuktikan kompetensi mereka tanpa kita batasi. Jadi ini juga adalah bagian daripada filsafat Merdeka Belajar, di mana setiap guru-guru kita, guru-guru honorer di seluruh Nusantara kita, bisa punya kemerdekaan untuk membuktikan dirinya. Apakah mereka punya kompetensi untuk diangkat menjadi ASN sehingga meningkatkan nafkah mereka dan kesejahteraan mereka. Berikut saja yang dapat mendaftar dan mengikuti tes seleksi ini. Pemerintah membuka kesempatan bagi guru-guru honorer di sekolah negeri dan di swasta yang terdaftar di Dapodik. Ini juga termasuk guru eks tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K sebelumnya. Dan yang kedua adalah untuk lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar. Jadi dua-duanya boleh diberikan kesempatan di tahun 2021 untuk mengikuti tes seleksi ini. Berikut. Nah, baik. Nah, itu paparan dari Mendikbud ya. Jadi setelah terjun ke lapangan, akhirnya Pak Mendikbud tahu dan menyadari bahwasannya guru honorer masih banyak yang digaji 100 sampai 300 ribu per bulan. Bahkan itu turun kadang ya, ada beberapa mungkin 3 bulan sekali ya, seperti itu. Oke. Pembahasan selanjutnya, apa sih yang membuat seleksi guru PPPK kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Nah, di sini dipaparkan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, yang pertama, formasi guru itu PPPK terbatas ya. Formasi guru PPPK terbatas, sementara tahun 2021 itu semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi, dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru PPPK hingga batas 1 juta guru. Wow, banyak sekali ya. Nah, kemudian agar pemerintah bisa mencapai target 1 juta guru, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai kebutuhan. Nah, itu. Kemudian perbedaan yang kedua, tahun sebelumnya setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak 1 kali.
Sementara di tahun 2021 ini para pendaftar diberi kesempatan itu untuk ujian seleksi itu sampai 3 kali ya. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga dua kali di tahun yang sama atau berikutnya gitu. Kemudian perbedaan yang ketiga, tidak ada materi persiapan untuk pendaftar. Nah, itu kalau tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada materi ya. Nah, insya Allah untuk tahun 2021 ini dipaparkan bahwa Kemdikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi, atau mungkin seperti kisi-kisi ya, seperti tes CPNS itu ada kisi-kisi. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya, tahun sebelumnya itu pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran ya peserta yang lulus seleksi guru, sementara untuk tahun 2021 itu adalah pemerintah pusat yang menganggarkan. Kemudian biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh pemerintah daerah kalau yang tahun lalu, kalau sekarang ditanggung oleh Kemdikbud. Itu seperti itu perbedaannya. Oke, selanjutnya, nah bagaimana mekanisme pelaksanaan seleksi CPNS PPPK guru atau ASN PPPK guru gitu ya. Nah, ini ada cara-cara pendaftarannya, hanya saja mungkin kalau sekarang belum dibuka ya, ditunggu saja, nanti insya Allah diinfokan di channel ini juga akan ada pendaftaran melalui SSC ASN PPPK. Seperti biasa, mekanismenya pembuatan akun, pendaftaran, percetakan kartu ujian ya. Nah, ini bedanya pendaftaran ini harus terintegrasi dengan data pendidik dan tenaga kependidikan atau Dapodik gitu ya. Kemudian data kependudukan di Dukcapil gitu. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan pada tahun 2021 nanti Bapak Ibu semua mendapatkan kesempatan untuk menjadi ASN PPPK gitu. Terkait pengadaan ASN PNS itu kita akan cari tahu lebih lanjut apakah benar-benar dibatalkan. Hanya saja untuk sekarang ini yang lebih pasti itu adalah ASN PPPK untuk tahun 2021. Baik, saya Iwan Setiawan. Terima kasih kepada yang sudah mampir di channel saya. Jika berkenan silahkan like dan subscribe agar tidak ketinggalan info dari saya, karena subscribe itu gratis ya. Silahkan teman-teman di subscribe. Insya Allah nanti akan update terus untuk info CPNS dan PPPK 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.